bernama Suketi. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena itu sangat membantu agar channel ini semakin berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu. Pada malam satu suro, kisah akan berawal dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Ki Renggo sedang memanggil hantu sundel bolong untuk dijadikan anak angkat. Namun sebelumnya Ki Renggo harus menaklukkan sundel bolong itu, dengan cara menancapkan paku di kepalanya. Agar dia berubah menjadi manusia kembali. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Ki Renggo pun dengan mudah menancapkan paku di kepala sundel bolong, yang bernama Suketi, dan akhirnya Suketi pun perlahan-lahan berubah menjadi manusia kembali. Di tenterman gal ono ing rogo sap. Dengan berlatar di tengah hutan, kisah akan berfokus kepada seorang pemuda bernama Bardo, yang sedang berburu di hutan alas roban, dengan ditemani oleh kawannya yang bernama Harry. Namun alangkah terkejutnya mereka berdua, ketika tak sengaja melihat sesosok gadis cantik melintas di hadapan mereka. Harry yang menduga kalau gadis cantik yang dilihatnya barusan, mungkin saja makhluk halus penunggu hutan tersebut. Namun Bardo yang tidak percaya hal tersebut, lantas mengikuti gadis itu, untuk mencari tahu. Kejar dia! Boleh saya berkenalan? Tak lama Bardo pun berhasil menemukan rumah gadis itu. Lalu disusul dengan kedatangan kedua orang tua gadis cantik yang telah memikat hati Bardo. Yang ternyata ayah dari gadis itu adalah Ki Renggo. Ki Renggo pun memperkenalkan Bardo kepada putrinya yang bernama Suketi. Dan dapat dipastikan Suketi adalah hantu sundel bolong yang telah berubah menjadi manusia, berkat dari kemampuan ilmu spiritual yang Ki Renggo miliki. Sungguh saya tidak menyangka, bagaikan putri Kendedes dari Singosari. Bardo yang telah jatuh cinta pada pandangan pertama, kepada Suketi, berencana untuk menikahinya. Berbekal restu kedua orang tuanya, Bardo dan Harry pun kembali ke hutan tempat di mana rumah Suketi berada. Sesampainya di sana Bardo pun menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Ki Renggo. Namun Ki Renggo menolak lamaran Bardo dengan alasan demi kebaikan Suketi, yang notabene adalah anak dusun. Yang dikhawatirkan akan menjadi bahan ejekan di keluarga Bardo. Saya tidak akan mengizinkan Suketi untuk menikah. Rupanya, kau mendengarkan pembicaraan kami. Sudahlah Pak, terima saja lamaran itu. Meski dengan berat hati, demi kebahagiaan Suketi, Ki Renggo akhirnya setuju menikahkan Suketi dengan Bardo. Namun dengan syarat pernikahan mereka harus dilaksanakan pada malam satu suro, dan dilaksanakan di tengah hutan alas roban. Lalu Ki Renggo sendiri yang akan menikahkan mereka berdua, tanpa dihadiri siapapun. Setelah Bardo setuju dengan syarat tersebut, akhirnya mereka pun menikah. Ku berkati pernikahan kalian. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Tinggal di rumah mewah dengan harta yang berlimpah, Bardo dan Suketi pun kini hidup bahagia dengan dikaruniai dua orang anak. Suatu hari, Bardo yang sedang berada di kantornya kedatangan tamu, yang bernama Johnny Kalumata. Kedatangan Johnny bermaksud untuk meminta Bardo, agar mau meninjau ulang tender miliknya yang telah ditolak perusahaan Bardo. Lalu Johnny pun menawarkan gadis cantik untuk menemaninya, jika Bardo mau meninjau kembali tender tersebut. Namun Bardo menolak permintaan Johnny karena dianggap tidak sesuai prosedur. Dengan penolakan itu Johnny pun merasa sakit hati dan berniat membalas perbuatan Bardo kepadanya. Maaf, saya menolak tawaran di luar prosedur. Sombong amat lu. Awas. Lalu Johnny pun meminta tolong kepada dukun wanita untuk menghancurkan Bardo. Dari sinilah rahasia Suketi mulai terbongkar. Bahwa Bardo bisa kaya raya karena telah menikahi sundel bolong yang telah malih rupa menjadi manusia. Meski sebenarnya Bardo juga tidak pernah mengetahui kalau Suketi sebenarnya adalah sundel bolong.
Lalu si nenek dukun pun merencanakan hal jahat agar bisa menghancurkan Bardo hingga dendam Joni pun terbalaskan. Sundel bolong. Apa benar begitu, Mak? Setelah Bardo pergi, Joni dan anak buahnya beserta si nenek dukun, masuk ke rumah Bardo untuk menangkap Suketi dan mencabut paku yang ada di kepalanya. Setelah paku di kepala Suketi dicabut, dia pun tiba-tiba berubah ke wujud aslinya yaitu sundel bolong. Lalu Joni dan kawanannya pun pergi meninggalkan Suketi sendiri. Wujudmu sundel bolong. Tinggalkan tempat ini. Asih yang tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, hanya bisa diam dan melihat majikannya berubah wujud menjadi sundel bolong. Lalu tak lama putra pertama mereka yang bernama Rio, pulang dari sekolah. Dan mendapati ibunya hanya diam saja, lalu kemudian menghilang di balik tembok. Asih yang melihat kejadian itu pun meminta Rio menelpon ayahnya agar segera cepat pulang. Matematika Rio ponten 100. Mama jadi setan. Hah? Jadi setan? Benar, Pak. Ibu jadi setan. Setelah mendapatkan penjelasan dari Asih, Hari pun menyarankan Bardo untuk menanyakan hal ini secara langsung kepada Ki Renggo. Bardo yang sependapat dengan Hari, segera berangkat hari itu juga ke alas roban tempat di mana Ki Renggo tinggal. Setibanya di sana, Bardo pun kaget mendengar penjelasan dari Ki Renggo, bahwa istrinya Suketi memanglah sundel bolong. Lalu Ki Renggo pun menceritakan bahwa Suketi adalah seorang gadis baik-baik yang kehormatannya dirusak hingga hamil lalu bunuh diri. Lalu Suketi pun arwahnya gentayangan untuk menuntut balas. Sundel bolong? Ia mati bunuh diri. Lalu Ki Renggo pun menjelaskan, kesuksesan yang diraih olehnya kini, membuat banyak orang yang iri dan ingin menjatuhkan dirinya dengan cara mencari orang pintar, dan mengorek masa lalu istrinya. Meski Ki Renggo tidak mengetahui siapa orang tersebut, namun mengatakan suatu hari nanti Bardo akan tahu sendiri. Yang besar lagi maju itu. Tapi siapa orang yang ingin menghancurkan Suratiro Jayaningrat? Sementara itu Joni dan anak buahnya kembali ke rumah Bardo untuk menculik putri bungsunya, namun saat Asih yang berusaha menyelamatkan Preti, harus tewas ditembak oleh Joni. Sesampainya di rumah, Bardo pun terkejut melihat Asih sudah tergeletak di lantai tak bernyawa. Beruntung, Rio dalam keadaan selamat meski mengalami sedikit syok. Tak lama Bardo pun mendapatkan telepon dari anak buah Joni. Lalu meminta agar Bardo menyiapkan uang 50 juta, jika ingin Preti selamat, dan mengancam jika Bardo melapor polisi, mereka akan membunuh Preti. Astagfirullah. Rio tampak syok sekali. Ya. 40 juta. Bila Preti ingin kembali. Anak buah Joni yang panik karena melihat ada mobil polisi yang melintas, langsung membekap Preti hingga membuatnya tewas kehabisan nafas. Di sisi lain, Bardo yang sedang cemas akan keselamatan putri bungsunya, tiba-tiba mendapatkan kiriman sebuah peti kayu yang di dalamnya ada jasad Preti yang sudah tak bernyawa. Ya Allah ya Tuhan. Kami turut berbelasungkawa. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah apa yang menimpa diri dan keluarganya, arwah Suketi pun kembali gentayangan dan mulai menuntut balas. Bahkan tukang bakpao pun tak luput dari gangguan Suketi. Kok, beli bakpaunya? Wah, bohwat deh. Suketi pun menuntut balas dimulai dari Sukiman anak buah Joni, orang yang telah membunuh Preti, lalu Sukiman yang ketakutan berusaha meloloskan diri dari Suketi, namun semua itu hanya sia-sia, lalu Sukiman pun tewas dan jasadnya digantung. Ini kau bunuh anakku. Joni yang mendengar kabar kematian Sukiman secara tidak wajar,
mulai mencurigai itu adalah perbuatan arwah Suketi yang mulai menuntut balas, apalagi sebelum kematiannya, Sukiman pernah bercerita kalau dirinya sering dihantui oleh wajah Nyonya Bardo. Di sisi lain, polisi yang juga curiga itu adalah perbuatan Suketi, lalu mendatangi Bardo, dan memberitahunya bahwa orang yang polisi curigai sebagai tersangka, penculik sekaligus pembunuh Preti, telah tewas secara tidak wajar. Namun Bardo yang sudah mengetahui itu adalah perbuatan istrinya, berusaha bersikap tidak percaya perkataan polisi, untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Tukang bakpao telah diganggu oleh setan wanita yang membawa. Lalu apa kaitannya dengan orang? Sementara itu, Pak Bokir yang kali ini berperan sebagai penyanyi top, lalu dicegat oleh Suketi saat sedang pergi menuju ke tempat di mana dirinya akan mengadakan konser. Suketi yang mengaku sebagai penggemar berat Pak Bokir, dan sebenarnya dia juga akan pergi menonton konser dirinya di Kampung Rawa Bangke Wetan. Setelah mendengar penuturan Suketi, Bokir dan Dorman yang tidak curiga sama sekali, malah mengajak Suketi untuk naik andong bersamanya ke kampung tersebut. Saya adalah penggemar berat Anda loh. Kebetulan, mari ikut saya. Adik siapa namanya? Sun. Bener-bener membahagiakan. Tak lama mereka pun sampai di tempat tujuan. Stop. Kita udah nyampe. Noh. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Saya ingin cepat pulang. Dalam tembok derita, jauh dari orang tua. Pak Hakim dan Pak Jaksa, tiap malam kedinginan. Bokir yang kebingungan karena tempat yang tadinya rame, tiba-tiba berubah menjadi kuburan. Lalu Suketi pun berubah ke wujud aslinya sebagai sundel bolong, membuat Bokir dan Dorman menjadi kalang kabut dan akhirnya mereka pun jatuh pingsan. Ayah di sini, Om. Tepat di waktu yang sama, salah satu anak buah Joni secara kebetulan melintas di lokasi tersebut. Lalu Suketi pun kembali membunuh anak buah Joni untuk yang kedua kalinya. Kalau ketemu dia, pasti gue lawan. Kenapa mesti takut? Dengan tewasnya kedua anak buah Joni, membuat si nenek dukun menjadi geram kepada Suketi, lalu si nenek dukun pun merencanakan untuk melawannya tepat di malam Jumat Kliwon. Atau lambat, sundel bolong itu harus ditumpas. Joni dan si nenek dukun akhirnya sampai ke tempat di mana Suketi berada dengan menggunakan taksi. Yang ternyata sopir taksi tersebut adalah Hari yang sedang menyamar. Setelah mengetahui rencana mereka, Hari pun menelpon polisi dan Bardo, yang secara kebetulan Kirenggo pun sedang berkunjung ke rumahnya. Usai mendengar informasi dari Hari, mereka pun bergegas menuju ke lokasi tempat di mana Joni berada. Pramanto? Benar, saya sendiri. Sebaiknya Bapak ikut ke sana sekarang. Kemana? Suketi yang telah ditunggu Joni dan si nenek dukun, akhirnya datang. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun kesaktian si nenek dukun tidak cukup untuk mengalahkan Suketi, hingga akhirnya Joni dan si nenek dukun pun tewas di tangannya. Setelah musuh yang selama ini telah menghancurkan kebahagiaan keluarga mereka musnah, Bardo dan Rio meminta Suketi untuk kembali ke alam abadi dan tenang di alam sana bersama Freddy. Film pun tamat. Mama akan temani adik Preti.